Status gizi buruk dan malnutrisi pada populasi lanjut usia merupakan area penting yang menjadi bahan perhatian. Malnutrisi dan penurunan berat badan yang tidak disengaja berkontribusi pada penurunan kesehatan yang progresif, penurunan status fungsional fisik dan kognitif, peningkatan pemanfaatan layanan perawatan kesehatan, pelembagaan prematur, dan peningkatan kematian. Maka dari itu, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai malnutrisi pada lansia. Berikut adalah anggota-anggota kami. Ada Endah, Raihandia, Dani, Aurel, Amanda Kalila, Kezia, saya Ayesa, dan Aurelia Juniata. Lansia merupakan fase akhir kehidupan manusia sehingga terjadi penurunan fungsi organ. Kurang gizi merupakan masalah yang sering terjadi pada lansia. Hal ini akibat tidak tercukupinya asupan energi dan protein. Malnutrisi sendiri didefinisikan menurut WHO merupakan kondisi medis yang disebabkan oleh asupan atau pemberian nutrisi yang tidak benar maupun yang tidak mencukupi. Malnutrisi lebih sering dihubungkan dengan asupan nutrisi yang kurang atau sering disebut undernutrition atau gizi kurang yang bisa disebabkan oleh penyerapan yang buruk atau kehilangan nutrisi yang berlebihan. Namun, istilah malnutrisi juga mencakup overnutrition atau gizi lebih. Masalah nutrisi berhubungan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan medis. Prevalensi malnutrisi pada usia lanjut di masyarakat berkisar antara 3 hingga 15%. Ciri-ciri malnutrisi pada lansia antara lain penurunan berat badan yang tidak diinginkan, mudah lelah dan sulit berkonsentrasi, hilangnya rasa nafsu makan, akumulasi cairan atau pembekakan, dan berkurangnya massa otot dan lemak. Berikut ini adalah penilaian fisik klinis untuk mendeteksi malnutrisi pada lansia. Yang pertama, akan terlihat rongga pada kelopak bawah mata lansia. Yang kedua, pelipis akan terlihat sedikit lebih cekung. Dan yang ketiga, akan terjadi penurunan nafsu makan yang dipengaruhi oleh banyaknya gigi yang tanggal serta gangguan untuk menelan. Yang keempat, otot lengan akan terlihat lebih mengecil seperti pada bagian bisep dan trisep. Lalu akan terlihat klavikula atau pundak yang sedikit lebih menonjol, juga tulang rusuk yang menonjol, tungkai bawah yang menipis, serta penurunan berat badan. Seperti yang kita ketahui, lansia akan mengalami penurunan massa otot dan tulang, sehingga tanda penuaan dan malnutrisi akan sulit untuk dibedakan. Karena itu, lansia memerlukan perhatian lebih agar status gizinya terpantau sehingga tidak terjadi malnutrisi. Selanjutnya, faktor penyebab malnutrisi pada lansia. Malnutrisi pada lansia dapat disebabkan karena permasalahan kesulitan mengunyah pada lansia, karena kemampuan indera perasa pada lansia menurun, sehingga terjadi penurunan nafsu makan yang dapat mengurangi asupan makan pada lansia. Selanjutnya, malnutrisi dapat terjadi karena lansia mengalami masalah psikologis seperti depresi, sehingga cenderung pemilih dalam memilih menu makanan dan menyebabkan gangguan pada pemenuhan gizi. Selanjutnya, malnutrisi pada lansia dapat disebabkan karena lansia menderita penyakit kronis. Semakin lama masalah kesehatan yang diderita lansia, maka dapat menyebabkan semakin besar risiko lansia mengalami malnutrisi. Selanjutnya, malnutrisi pada lansia disebabkan karena aktivitas fisik lansia yang cenderung ringan. Semakin ringan aktivitas fisik yang dilakukan pada lansia, maka akan meningkatkan risiko lansia mengalami malnutrisi. Selanjutnya, yang terakhir, malnutrisi pada lansia dapat disebabkan karena kurangnya peran dan dukungan dari orang sekitar dalam pemenuhan asupan gizi yang seimbang pada lansia. Kemudian untuk mengatasi malnutrisi, yang pertama kita dapat memberikan edukasi kepada lansia mengenai malnutrisi dan kebutuhan zat gizi yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua ada lansia dapat mengonsumsi menu makanan sehat yang mengandung zat gizi seimbang, mengonsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Kemudian lansia dapat mengonsumsi bahan makanan tinggi kalsium seperti susu tanpa lemak dan ikan. Kemudian lansia dapat melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 30 menit per hari seperti berjalan dan berkebun. Yang berikutnya adalah menu sehat untuk lansia. Makanan bagi lansia harus mengandung zat gizi dari variasi makanan yang beraneka ragam, yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Lansia juga harus memperbanyak minum dan mengurangi konsumsi garam. Dengan memperbanyak minum dapat memperlancar pengeluaran sisa makanan dan menghindari makanan yang terlalu asin
akan memperingan kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya darah tinggi. Lansia juga harus membatasi makanan manis atau gula, minyak, dan makanan yang berlemak seperti santan, mentega, dan lain-lain. Batasi konsumsi kopi atau teh. Boleh diberikan tetapi harus diencerkan, sebab berguna pula untuk merangsang gerakan usus dan menambah nafsu makan. Kemudian, konsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. Dianjurkan pula untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang, dan mengurangi makanan yang diolah dengan cara digoreng. Kebutuhan makronutrien lansia dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kelompok umur lansia 65-80 tahun, kebutuhan energinya adalah 1.800 kilokalori. Sedangkan untuk lansia usia 80 tahun ke atas, kebutuhan energinya berkurang menjadi 1.600 kilokalori. Kebutuhan protein lansia umur 65-80 tahun adalah 64 gram. Sedangkan untuk kelompok umur lebih dari 80 tahun adalah 65 gram. Untuk lemak total, kebutuhan lansia 65-80 tahun adalah 50 gram. Sedangkan untuk kelompok umur 80 tahun ke atas adalah 45 gram. Untuk omega 3, kelompok umur 65-80 tahun membutuhkan 1,6 gram. Untuk kebutuhan omega 6, kelompok umur 65-80 tahun dan lebih dari 80 tahun, keduanya sama membutuhkan 14 gram omega 6. Selanjutnya kebutuhan karbohidrat, kelompok umur 65-80 tahun membutuhkan 275 gram. Sedangkan kelompok umur lebih dari 80 tahun membutuhkan 235 gram. Kebutuhan serat, kelompok umur 65-80 tahun membutuhkan 25 gram. Sedangkan kelompok umur 80 tahun ke atas membutuhkan 22 gram. Yang terakhir ada kebutuhan air. Kelompok umur 65-80 tahun membutuhkan air sebesar 1.800 ml per hari. Sedangkan untuk kelompok umur 80 tahun ke atas membutuhkan air 1.600 ml per hari. Baik, selanjutnya setelah kebutuhan makronutrien, ada kebutuhan mikronutrien yang harus dipenuhi berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019. Di sini dengan kelompok umur 65-80 tahun dan 80 tahun ke atas. Untuk vitamin A, untuk usia 65-80 tahun dan 80 tahun sama, yaitu 650 RE, kemudian vitamin D 20 mikrogram, vitamin E 15 mikrogram, vitamin K 65 mikrogram, vitamin B6 1,7 mg, asam folat atau vitamin B9 yaitu sebesar 400 mikrogram, vitamin B12 sebesar 4 mikrogram, dan vitamin C sebesar 90 mikrogram. Kalsium sebesar 1.200 miligram. Untuk kalsium sebesar 1.200 mg, fosfor sebesar 700 mg, magnesium sebesar 350 mg, besi sebesar 9 mg, seng sebesar 11 mg, kalium sebesar 4.700 mg, dan natrium untuk usia 65-80 tahun sebanyak 1.100 mg, dan usia 80 ke atas sebesar 1.000 mg. Perbedaan natrium ini bisa terjadi karena biasanya untuk lansia itu fungsional tubuhnya semakin tua akan semakin menurun, sedangkan untuk natrium ini biasanya berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan ginjal yang bisa jadi juga ikut menurun pada usia lansia. Selanjutnya adalah pengolahan makan yang baik. Pengolahan yang baik perlu diperhatikan untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan malnutrisi. Selain itu juga agar kandungan gizi tetap terjaga. Berikut merupakan langkah-langkah pengolahan makanan yang baik. Yang pertama adalah bersihkan sayuran sebelum dimasak, kemudian cuci sayuran dalam keadaan utuh, lalu potong-potong agar zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Selanjutnya rebus sayur sesingkat mungkin. Lalu bahan makanan dimasukkan atau dikukus setelah air mendidih.
Kemudian makanan bias ditim atau ditumis. Batasi garam dan bumbu penyedap yang merangsang. Pakailah penyedap rasa alamiah seperti bawang putih, kunyit, jahe, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara menghidangkan makanan. Yang pertama, jenis sayuran yang dihidangkan hendaknya berganti-ganti. Kemudian makanan yang dihidangkan secara menarik agar menimbulkan selera makan. Lalu bila menyajikan sayuran mentah, cucilah sampai bersih. Kemudian kurangi minum teh, kopi, dan coklat. Dan terakhir, hindari minuman yang mengandung alkohol. Sekian penjelasan dari kami terkait malnutrisi pada lansia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalan-jalan ke Kalijangga, hendak memetik buah mangga. Ayo kawan berolahraga agar bahagia jiwa dan raga. Terima kasih.